Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggi Zakia dengan BP 21106222031. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan embrio selama 21 hari penetasan. Nah, yang pertama yaitu kita akan masuk ke latar belakang. Nah, latar belakangnya ini yaitu perkembangan embrio yang bisa disebut juga dengan embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Embriogenesis meliputi pembelahan sel dan pengaturan di tingkat sel. Sel pada embriogenesis disebut dengan sel embriogenik. Nah, di sini kita dapat melihat perkembangan embrio itu ada yang pertama yaitu fertilisasi, blastulasi, gastrulasi, neurulasi, dan organonesis. Di sini kita dapat melihat penjelasannya dari awal sampai akhir, di mana blastula lanjutan dari stadium, terus blastorer membentuk dasar calon tubuh ayam. Nah, blastula kelanjutan stadium ini tahapannya dapat tumbuh memanjang dan dilanjutkan dengan tubulasi. Nah, embrio stadium ini disebut neurula karena pada tahap ini terjadi neuralisasi, yaitu pembentuk bumbung neural. Nah, kita bisa lanjut ke next, yaitu awal pembuahan embrio. Nah, di sini kita lihat embrio berkembang, terjadi pembuahan dan sebutir telur dapat dierami untuk ditetasi. Nah, di sini selaput sel yang membentuk dalam selaput sel yang ada dalam pembentukan embrio itu ada 3, yaitu endoterem, ektoterem, dan mesoderem. Nah, ketika selaput ini mempunyai peran yang berbeda perkembangan bentuk embrio selanjutnya. Sebelum kita ingin melakukan penetasan, kita harus melihat dulu nih apa aja ciri-ciri telur yang bisa untuk kita tetaskan. Nah, yang pertama yaitu ukuran telur berkisar antara 55 sampai 65 gram. Yang selanjutnya bentuknya harus bulat, bersih, tidak boleh retak sama sekali, dan permukaan kulit telur rata dan bersih. Yaitu yang ketiga, kalsium harus merata pada kulit telur. Kuning telur harus yang tunggal yang memiliki 2 buah kuning harus dikeluarkan meskipun viral, sebab sudah pasti tidak akan menetas. Nah, selanjutnya nih kita akan melihat perkembangan embrio dari hari pertama sampai ke hari 21. Oke, bentar. Nah, di hari pertama ini tuh di pembentukannya tuh di jam 18 ke 18 jam ini barulah terbentuk sel sistem pencernaan. Nah, dilanjut sampai dengan ke jam 24 baru terbentuk sel permulaan itu jaringan otak, jaringan saraf. Terus hari kedua embrio mulai bergeser ke kiri, saluran darah mulai terlihat pada bagian kuning telur. Nah, di jam 25 sampai 48 jam pembentuk formasi pembuluh darah. Pembuluh darahnya udah terbentuk, jaringan otaknya mulai terbentuk. Nah, di hari ketiga pembentuk formasi hidung, sayap kaki, pernafasannya sudah menutup seluruh bagian embrio. Nah, seterusnya di hari keempat, sel permulaan untuk lidah mulai terbentuk. Pada masa ini embrio terpisah seluruh di kuning telur dan berputar ke kiri. Nah, selanjutnya hari kelima yaitu saluran pencernaan yang tembolok mulai terbentuk. Pada masa ini terbentuklah jaringan reproduksi, karenanya sudah mulai dapat juga ditentukan jenis kelaminnya. Di hari kelima udah kita dapat menentukan jenis kelaminnya. Nah, di hari ke-6 pembentuk paruh dan mulai begitu sayap dan embrio melakukan gerakan-gerakan. Nah, di hari ke-6 ini sudah ada mulai pergerakan dari si embrio ayam ini. Nah, hari ke-7 dan ke-8 jari kaki sayap sudah terbentuk, perut mulai menonjol, jeroan mulai berkembang. Hari ke-10 11 paruh mulai mengeras, jari-jari sudah mulai sepenuh terpisah dan pori-pori kulit tubuh mulai tampak. Dan hari ke-12
Jadi sudah terbentuk sporunya dan bulu pertama mulai muncul. Dan dari 13, 14 sisik dan kuku mulai terbentuk. Tubuh sporunya ditubuhi dan hari ke-14 embrio berputar sehingga kepalanya tepat berada di bagian tumpul telur. Nah, selanjutnya yaitu hari ke-15 jaringan usus mulai terbentuk di dalam embrio. Hari ke-16 17 sisi kaki, paruh semuanya udah mulai mengeras. Di sini hampir sempurna gitu. Nah, 18 19 embrio sudah. Nah, ini yang 16 hampir dan 18 ini sudah mendekati sempurna. Kuning telur mulai memasuki ke dalam rongga perut melalui saluran tali pusat embrio. Selanjutnya hari ke-20 kuning telur masuk sepenuhnya ke dalam tubuh embrio yang hampir menjadi anak ayam. Nah, hari ke-21 baru anak ayam menembus lapisan kedua telur dan menetas gitu. Nah, di sini Anggi akan melihatkan gambar proses bentuk dalam 21 hari tersebut. Nah, bisa kita lihat ini nih di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini masih sel pembentukan sel. Di sini selnya udah mulai aktif. Nah, di hari ke-6 si embrionya udah ada pergerakan. Nah, di hari ke-9 udah ada tumbuh udah aktif, udah tumbuh bulu. Dari ke-11 udah kuning telurnya udah berpisah dengan ini. Nah, terbentuk di hari ke-17 sudah sempurna. Nah, sampai ke 20 hari, 21 hari. Nah, ini sangat sempurna. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pembahasan yang telah dijelaskan di atas diketahui bahwa tahapan dari embrio berkembang selama 21 hari sebagaimana tahapan dari 1 sampai 21 hari tumbuh menjadi seekor anak ayam. Baiklah, sekian presentasi yang dapat Anggi sampaikan. Apabila ada salah dan salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.